Ya pemirsa, kini kita masuki segmen perbincangan khas Nuansa Pagi. Topik pagi ini akan mengulas masalah kemungkinan melonjaknya harga barang-barang dan jasa dan kesulitan dunia usaha pasca tragedi 11 September 2001 di New York dan Pentagon, Amerika Serikat. Ya, dampak tragedi New York kelabu saat ini perlahan-lahan mulai mengimbas pada sendi-sendi perekonomian nasional. Kurs rupiah yang sempat menguat hingga ke kisaran 9.000 per dolar kini kembali melemah, sehingga mengakibatkan kinerja dunia usaha pun goyang. Ini belum termasuk ancaman terhadap investasi yang saat ini menjadi salah satu andalan bagi pemulihan ekonomi nasional. Tragedi New York September lalu juga tampaknya membawa perekonomian global ke arah resesi. Di dalam negeri, deflasi bulan Agustus yang sempat membuahkan optimisme kini dihantui inflasi 2 digit, yang tentu saja akan turut memicu naiknya harga barang-barang dan jasa. Bagaimana kita harus mengantisipasi situasi ini? Ya, untuk membahasnya kini kita bergabung dengan rekan Budius Ma'ruf yang akan berbincang-bincang dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Teddy Setiadi dan Bapak Aksa Mahmud, salah seorang Ketua Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi Pak Teddy, Pak Aksa. Selamat pagi Edwin. Ya. Silakan langsung Pak Budius. Terima kasih. Baik, kita langsung ke Pak Teddy. Tadi kekhawatiran masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu nih Pak Teddy, terutama menjelang masuknya bulan Ramadan dan Lebaran sebulan lagi. Kekhawatiran itu mungkin sangat beralasan ya, ketika konflik Amerika Serikat dengan Afghanistan berimbas secara faktual di masyarakat kita. Nah, itu terjadi ketika kita kaitkan juga dengan kemudian anjloknya juga rupiah gitu. Nah, sesungguhnya Pak Teddy, seperti apa kondisi perdagangan kita saat ini gitu? Ya, terima kasih. Kami sudah mengantisipasi ya. Tadi dikaitkan dengan menghadapi hari raya. Kita tahu bahwa hari raya yang akan terjadi pada bulan Desember ini begitu berdekatan waktunya. Kita akan segera masuki bulan puasa, kemudian Lebaran pada pertengahan bulan Desember, kemudian selanjutnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk itu kami dalam rangka mengantisipasi ya, sebetulnya sudah rutin. Kami paling tidak melakukan suatu upaya monitoring harga. Harga ini kan sebetulnya merupakan refleksi daripada supply dan demand, begitu ya. Ya. Dan kemudian saya selalu berkoordinasi dengan para pelaku usaha, dari mulai produsen sampai dengan di ujung-ujungnya adalah para pedagang, retailers, pengecer. Nah, dari pengamatan kami sehari-hari, sejauh ini kegiatan perdagangan di dalam negeri masih tetap berjalan normal. Ya. Saya harus menjaga jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Karena itulah saya juga meminta kepada para produsen, ya, jangan sampai terjadi penurunan dari produksi mereka. Ya, memang yang biasanya agak sulit kita antisipasi adalah hasil-hasil pertanian. Betul. Karena hasil pertanian itu begitu berfluktuatif. Tapi kalau kita lihat perkembangan inflasi awal September kemarin, Agustus kan kita sudah mengalami deflasi. Yeah. Artinya pemerintah sudah berhasil mengendalikan harga gitu, bahkan cenderung turun. Nah, menjelang September juga awal Oktober itu ada tren kenaikan harga barang. Itu apa karena mulai meningkatnya kembali harga dolar, atau memang ada gangguan di dalam proses produksi di dalam negeri? Ya, sejauh ini kalau dalam aspek produksi ya mereka masih berjalan normal. Ya, kemudian juga dalam kegiatan distribusi. Nah, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari mulai aspek produksi, ya, misalnya untuk hasil industri makanan minuman. Dari sekarang saya sudah berkoordinasi dengan para produsen supaya mereka mempersiapkan barang itu sejak dini. Ya. Malahan kita minta supaya mereka itu meningkatkan produksinya, karena kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan permintaan. Nah, demikian juga untuk barang-barang hasil pertanian. Ya, biasanya yang menjadi barometer nasional adalah DKI Jakarta. Dalam hal ini pun juga saya sudah minta bantuan ya, untuk bekerjasama dengan Pemda DKI kepada pimpinan PD Pasar Jaya, kepada pimpinan Pasar Induk Ramat Jati, demikian juga kepada pimpinan dari Pasar Induk Beras Cipinang. Supaya dari sekarang mereka itu melakukan pendekatan dengan daerah-daerah supplier, begitu, supaya kontinuitas pengadaannya tetap terjamin. Baik, sekarang kita ke Pak Aksan yang mewakili dunia usaha. Tadi Pak Teddy bilang saat ini sepertinya tidak ada masalah yang cukup berarti dalam mengantisipasi
masuknya Lebaran dan untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada kenaikan harga. Seperti apa Pak real dunia usaha saat ini Pak? Ya mungkin aja memang kita seperti dijelaskan Pak Teddy tadi bahwa untuk 9 bahan pokok yang mungkin tidak mengalami ketergantungan terhadap barang-barang impor atau nilai tukar mungkin bisa kita mengendalikan. Tapi kita melihat situasi sekarang kan cepat sekali perubahan, sehingga di dalam pergerakan dan perubahan-perubahan inilah perlu kita waspadai. Nah, di dunia usaha itu memang kita selalu melihat bahwa kondisi sekarang ini yang kelihatan yang susah sekali kita kendalikan, terutama nilai tukar itu. Nah, tentunya inilah yang kita perlu perhatikan dalam menghadapi 3 peristiwa yang besar di depan kita, itu masalah Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Ya, karena kita ada ketergantungan menyangkut masalah gula, masalah terigu dan sebagainya. Nah, terigu itu kita memang punya pabrik terigu, tapi kita tergantung bahan bakunya. Itu menyangkut nilai tukar rupiah. Nah, oleh karena itu saya kira berdasarkan pengalaman kita selama ini bahwa setiap terjadi 3 peristiwa hari raya kita ini, hari besar kita ini, selalu terjadi gerakan gejolak yang kadang-kadang kita sulit mengendalikan, termasuk sulitnya pemerintah mengatur transportasi pada saat kejadian itu. Nah, oleh karena itu dunia usaha tentunya selalu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan kita biasanya yang selalu dikenakan bahwa seolah-olah kita yang menumpuk barang dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita tidak punya data yang pas berapa sebenarnya kebutuhan gula untuk 3 acara besar ini, berapa beras dan berapa dan lain-lainnya. Nah, ini yang kita perlu. Baik. Dan saya kira tidak ada satu statistik berapa telur yang perlu dibutuhkan selama Lebaran dan Natal dan Tahun Baru ini kan. Ya, artinya sejauh ini menurut pengamatan Pak Aksan di dunia usaha menjelang masuknya bulan Ramadan dan mempersiapkan juga hari Lebaran, tidak ada gejala-gejala yang signifikan yang mungkin berpengaruh kepada kenaikan harga. Tapi Pak Aksan, ada perkembangan baru terhadap sikap pemerintah Amerika Serikat ya, kaitannya dengan statement presiden terakhir ya. Nah, apakah dunia usaha melihat itu sebuah hal yang perlu juga diantisipasi, misalnya kemungkinan terjadinya embargo mungkin gitu loh, karena melihat Amerika sudah melihat pemerintah dengan statement presiden yang terakhir ada semacam pergeseran sikap pemerintah mungkin terhadap aksi invasi militer Amerika ke Afghanistan. Oh, itu memang harus kita sikapi dan kita harus amati dan kita harus dengan cermat, karena dengan kejadian-kejadian terakhir ini itu sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu kalau kita terjadi umpama seperti dikatakan tadi terjadi pergeseran sikap daripada pemerintah kita terhadap kejadian di Amerika Serikat, dalam arti kata kejadian antara serangan Afghanistan, itu memang kita harus mengatakan bahwa pemerintah kita kan harus berpihak kepada rakyatnya. Itu terjadi pergeseran. Tapi namun demikian bahwa apabila terjadi embargo, pasti ini masalah yang besar bagi dunia usaha. Karena apa? Produk-produk ekspor kita ini banyak ke Amerika, terutama hasil-hasil pertanian kita. Kita sadar umpama seperti hasil coklat, itu kan paling besar ekspor kita ke Amerika. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul memikirkan bahwa kalau terjadi embargo ini, tentu yang terkena adalah masyarakat kita yang terkait dengan ekspor itu. Betul. Belum terjadi dengan dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan dalam negeri. Ya, Pak Teddy, berarti artinya kalau kemungkinan terjadinya embargo dan kemudian kita kaitan dengan persiapan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini dalam mengantisipasi persediaan barang-barang kebutuhan pokok, apa Pak Teddy melihat ada suatu pengaruh juga nantinya kalau kemungkinan terjadi friksi politik yang cukup tegas ya antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat? Antisipasinya yang disiapkan oleh Dirjen atau peran Bapak sekarang gimana, Pak? Pertama tadi juga saya ingin kembali ke Pak Aksa ya, mengenai data kebutuhan, karena sebetulnya ini sudah merupakan tugas saya secara rutin ya. Saya selalu membuat prognosa kebutuhan. Jadi
dalam 6 bulan ke depan ya, dari setiap daerah kami menghitung berapa kebutuhan daerah tersebut, dari mana barang itu berasal ya, apakah dari daerah sendiri, apa harus datangkan dari daerah luar, bahkan juga berapa yang harus berasal dari impor, begitu. Nah, mengenai perkembangan harga yang tadi dikatakan terkait juga dengan kurs, saya pikir paling tidak memang ada dua hal. Pertama adalah kebutuhan untuk industri makanan dan minuman ya, yang memang bahan baku atau penolongnya masih harus diimpor. Kemudian yang kedua adalah barang yang dihasilkan di dalam negeri yang mempunyai peluang untuk ekspor, seperti misalnya untuk minyak sawit. Nah, karena itulah ini tentu akan sangat terkait dengan perkembangan kurs yang terjadi. Begitu. Nah, kemudian mengenai kemungkinan adanya hambatan ekspor, katakanlah ke Amerika Serikat, ya betul bahwa yang dikatakan Pak Aksa tadi itu Amerika itu kan sebagai pasar utama bagi produk kita. Nah, ini juga memang harus kita sikapi dengan cermat. Tetapi saya pikir hal penting lain yang harus kita perhatikan adalah di samping kita tetap mengupayakan peningkatan ekspor, hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita memanfaatkan pasar dalam negeri yang sangat potensial. Karena itulah kita harus lebih menggiatkan kembali upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Peluang itu kira-kira dalam kondisi seperti ini cukup besar nggak Pak? Saya kira sangat besar sekali ya, dilihat dari populasi kita. Kemudian juga kita lihat bahwa barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri itu tidak kalah dengan barang-barang yang berasal dari impor. Jadi kuncinya adalah daya saing yang menyangkut mutu, harga, dan ketersediaannya. Artinya nanti barang-barang yang kalau misalnya terjadi embargo, kita tetap bisa mengalihkannya ke pasar dalam negeri, ya, Pak, ya? Kita harus upayakan juga ya. Saya pikir ini juga merupakan salah satu tapi upaya. tanpa adanya kenaikan harga tentunya ya? Ya, karena kita kan sekarang dalam kondisi mekanisme pasar. Ya, jadi tentu kuncinya adalah barang dalam negeri juga itu harus mempunyai daya saing. Jadi saya pikir kita melaksanakan ini dalam suatu kerangka program yang berkesinambungan. Ya. Bukan hanya meningkatkan awareness daripada masyarakat, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Kita harus melakukan berbagai upaya improvement. Dan kemudian juga kita harus selalu monitor. Kemudian yang terpenting, kita harus mempunyai suatu tolok ukur ya keberhasilan daripada penggunaan produksi dalam negeri. Baik, Pak Aksa, gimana kira-kira kesiapan dunia usaha kalau kemudian pemerintah bertekad juga untuk memaksimalkan pasar dalam negeri sebagai realokasi produk-produk kita? Jadi sebenarnya memang Indonesia itu salah satu pasar yang cukup besar. Karena teori pasar itu kan jumlah penduduk kan dengan pertumbuhan income. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa dunia usaha sekarang kan mengalami masalah seperti masalah beras. Kita kan tidak terjadi suatu trader yang bagus ya. Kita belum punya suatu perdagangan yang betul-betul bisa kapan kita harus mengimpor dan kapan kita harus mengekspor. Seperti beras. Kadang-kadang negara kita ini overproduksi tapi beras impor tetap aja masuk. Jadi kan ada sektor yang menderita kan, terutama petani beras. Padahal dalam suatu trader yang bagus adalah pada saat kita overproduksi kita ekspor, tapi pada saat kita kekurangan kita impor. Nah, itu baru menumbuhkan dunia usaha sebenarnya. Tapi kita di Indonesia ini kan sulit sekali melakukan hal seperti itu karena ada orang yang memang berdagang hanya untuk mengimpor. Tapi oleh karena itu saya usulkan sebaiknya bahwa pengimpor beras itu adalah kita memberikan alokasi bahwa daerah-daerah penghasil beras itulah yang diberikan kewenangan untuk membuat stok nasional. Kalau terjadi kekurangan daerahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan stok nasional, maka dia harus mengimpor memenuhi kebutuhan nasional. Berarti kira-kira polisi apa kira-kira dalam jangka pendek ini yang dibutuhkan dunia usaha untuk bisa memaksimalkan pasar dalam negeri, Pak? Tanpa kemudian ada kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Saya kira kita kalau lihat kebutuhan dalam negeri kan masalahnya sudah mau global ini. Jadi kita belum siap, orang lain sudah siap. Jadi kemungkinannya dunia usaha dalam negeri itu kita mengalami tekanan luar biasa. Kita masih menghadapi masalah-masalah dalam negeri, pengusaha belum selesai permasalahannya semuanya, pabriknya belum berjalan maksimal, bahkan sebahagian masih ada di BPPN. Bahkan kalau kita melihat kawasan industri semuanya, mungkin hanya 50% pabrik yang bisa berjalan, itu pun belum tentu berjalan dengan menguntungkan.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi pasar dalam negeri, seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan bahwa sejumlah investasi yang ada dalam negeri ini kita coba menggalakkan. Karena yang kita harus pikir sebenarnya, dunia usaha itulah yang mempunyai lapangan kerja yang paling besar. Betul. Jadi kalau kita bicara penganggur 40 juta orang, sesungguhnya dunia usaha itulah bisa menampung. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan iklim berusaha, memberikan pasar yang bagus. Jadi tidak bisa kita melihat seperti sekarang ini. Baik. Nah, pengusaha sekarang bingung karena ketegasan hukum dan keamanan kan belum bisa kita melihat secara jelas. Saya kira itu. Pak Aksan. Gimana kira-kira Pak Teddy, permintaan dari dunia usaha tadi, kira-kira dalam jangka pendek pemerintah siap nggak itu Pak untuk menyediakan ruang yang lebih baik buat dunia usaha untuk memaksimalkan pasar dalam negeri Pak? Ya, jadi dengan kita memaksimalkan pasar negeri, ya tentu kan ini dan dampaknya, ya efeknya juga terhadap utilisasi daripada industri dalam negeri. Ya, industri dalam negeri kan bisa tetap berjalan, ya bahkan utilisasinya bisa ditingkatkan. Nah ini kalau ini memang bisa demikian, dampak lebih lanjutnya kan kesempatan kerja, kemudian juga kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri. Jadi saya pikir akan sangat positif sekali. Nah tentu upaya kepada arah ini ya itu bukan merupakan hal yang mudah kita lakukan. Karena kita juga harus melakukan pembudayaan sejak dini kepada masyarakat ya, termasuk kepada anak-anak sekolah supaya mereka itu lebih mencintai produk dalam negeri. Baik Pak Teddy, terima kasih atas penjelasan Pak. Semoga masyarakat sedikit bisa ada pegangan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga dan persediaan barang. Terima kasih sekali lagi Pak Teddy dan Pak Aksan. Kita sekarang kembali ke